sahabat MQ, kembali lagi di program Cerita Muslimah. Insya Allah kita akan melanjutkan cerita berikutnya, Bun ya. Ya. Tadi terakhir sampai pada ujian. Ya. Kita akan membahas tentang ujian, insya Allah. Ini pas banget nih, Bun. Teman Nisa tuh bilang, Nis, saya rasanya mau kembali lagi ke jalan yang salah. Apakah itu merupakan suatu ujian, Bun? Ya. Karena ada tergiur soal duniawi, ya. dan seperti itu, Bun. Emang apa saja sih, Bun, yang merupakan ujian saat kita hijrah? Ya. Jadi hijrah maknawi, jalan menuju Allah, cita-cita ingin kenal Allah, dekat Allah, berjumpa Allah di surganya, itu pasti ada tantangan. Betul. Kenapa? Karena Allah menguji kita. Memang kita itu sungguh-sungguh tidak menuju Allahnya. Jadi Allah menguji kita, satu, diberi ujian ketaatan. Ujian ketaatan. Ya, Al-Insan ayat 2 dan 3, dengan perintah dan larangan. Kedua adalah ujian kehidupan. Al-Anbiya ayat 35. Kehidupan. Diuji dengan yang buruk dan yang baik. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang tidak mendapat ujian. Apalagi saat kita diuji keseriusan kita menuju Allah. Iya, Masya Allah. Jadi salah satunya diuji orang-orang yang hijrah dengan dunia. Dunia itu ada dua. Ada yang dunia bersifat abstrak, popularitas, pujian, penghormatan, penghargaan. Ada dunia konkret, suami atau pasangan, anak, harta, pendukung, itu ujian semuanya. Itu dunia. Nah, kalau orang yang hijrah, dia hijrah, saya ingin ke Allah. Tiba-tiba dia kehilangan teman-teman. Berarti dia kehilangan pendukung, dunianya dia digoda. Iya. Ya. Atau dia begitu dia berubah, ingin mendekat ke Allah, tiba-tiba ada tawaran kerja, gaji besar, tetapi dia harus buka aurat, harus pekerjaannya itu mengandung hal-hal yang haram. Di sini kan diuji hatinya. Apakah dia bisa tetap istiqomah, terus maju, lurus menuju Allah, atau dia mundur, ragu-ragu, atau bahkan keluar dari garis lurus, belok. Bahkan na'udzubillah sesat. Na'udzubillah. Ya. Jadi ini pasti diuji. Begitu, sahabat MQ, pasti ada ujian, Bun ya, ada dua tadi, ujian ketaatan dan ujian kehidupan. Ketaatan kita, apakah perintah kita dan larangan kita taat tidak? Iya, taat pada perintah Allah dan menjauhi larangan yang telah Allah tetapkan. Dan ujian kehidupan tadi bisa berupa kenikmatan, Bun ya. Kenikmatan dan keburukan. Kalau nikmat-nikmat, itu kemudahan, kekayaan, kesehatan. Ada ujian yang sifatnya yang buruk-buruk, yaitu musibah, bencana, dan masalah. Jadi orang-orang yang diberi ujian oleh Allah dengan yang sulit-sulit hidupnya, kemudian bahkan ada juga dengan kenikmatan, dia bisa nggak bertahan dalam istiqomah untuk di jalan Allah itu, bisa nggak dia sampai. Jadi ada orang-orang yang bercerita begini, gimana ya, saya butuh uang, saya nggak punya pekerjaan. Ada tawaran, tapi syaratnya saya nggak boleh pakai kerudung. Astagfirullah. Nah, itu kan pilihan yang sulit. Kalau dia cinta Allah, mendahulukan Allah, ketaatan kepada Allah, insya Allah dia akan bertahan. Tidak, dunia ini punya Allah kok, rezeki dari Allah. Kenapa saya harus berkhianat kepada Allah? Betul. Gitu ya. Kemudian teman-teman dikucilkan. Dia sekarang berubahlah, gaulnya udah beda. Sekarang mah dia nggak mau sama kita lagi. Akhirnya teman-teman menjauh, ya. Kadang dia diomongin, kadang banyak hal tantangan itu. Bertahan nggak dia? Kalau dia memang serius, tidak peduli dengan itu semua. Yang penting Allah ridho kepadaku. Yang penting Allah ridho. Allah ridho kepadaku. Dia akan bisa kendalikan nafsunya. Dia akan terus belajar istiqomah. Nah, inilah kenapa tantangan terbesar itu di diri sendiri. Iya, Bun. Kalau kitanya lemah, tidak serius menuju Allahnya, kita akan lemah, kita akan gampang goyang. Tapi kalau udah mantap, kuat dari tekad, jadi kenapa saya mundur ke belakang? Kalau istilah dalam taubat itu adalah orang yang dia pernah bikin dosa, dia bertobat,
lalu dia kembali berbuat dosa dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Kalau dia dengan sengaja, lalu dia nanti menunda-nunda taubatnya. Tapi kalau yang tidak sengaja, dia cepat bertobat kembali, menutupi dengan berbagai amal kebaikan. Nah, jadi tadi temannya Nisa, Iya. pasti dia akan menghadapi tantangan. Pasti Bun ya, ada ujian. Ujiannya, ujian ketaatan dan ujian kehidupan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Dia harus mencari teman Untuk yang menguatkan supaya istiqomah di jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan lupa terus menguatkan ilmu kebenaran. ilmu kebenaran. Karena ilmu itu yang menjadi kekuatan iman. Ya, kemudian jaga betul hati, kemudian anggota tubuh ini tidak bermaksiat. Kalau bermaksiat dia turun tuh iman. Tapi kalau dia terus taat, dia akan naik tuh iman. Jadi kita jaga diri kita jangan berbuat maksiat Bun ya, karena itu akan menurunkan iman. Maksiat dari mana sumbernya? Pergaulan. Pergaulan. Jadi kalau dia punya teman-teman tidak berubah, kadang gini ya, karena kita masih lemah dalam hijrah itu, teman nggak berubah. Iya. Itu kan godaan-godaan Berasa manusia sendiri, yang Bun, menggoda. gitu. Ya. Jadi Nisa harus ajak temannya, Harus cari ajak. teman yang memang membuat dia istiqomah. Iya, menuju jalan Allah. Mudah-mudahan bisa sama Nisa nih Bun. Cari pengajian, cari teman-teman Bisa yang saling baik menguatkan. ya, belajar, nanti itu membuat punya kekuatan. Baik. Kalau tidak, berat, akan berat. Ya. Belum lagi nanti memang godaan bisikan setan di luar diri, hawa nafsu di dalam diri, dan kesenangan dunia yang menggoda, itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Terus jadi kalau nggak ingat, kalau lalai kepada Allah, udah setan yang bersemayam. Masuk setan, Masuk aja. Makanya dia bilang ke belakang lagi, dia bikin dosa lagi. lakuin lagi nih yang sama. Hati-hati, belum sempat taubat gimana? Meninggal. Naudzubillah. Ya. Baik Bun, tadi Bunda sempat bilang belajar. Nah, ini Nisa pernah mendengar katanya saat kita belajar kita butuh guru. Itu penting nggak sih Bun? Apalagi saat proses hijrah gini, Ya. mungkin sahabat MK Ya. juga ingin bertanya Bun, Ya. ketika kita hijrah dan tadi Bunda katakan kita perlu ilmu kebenaran, Ya. maka penting nggak sih Bun kita memiliki guru yang benar dan bagaimana cara mendapatkannya Bun? Iya, punya guru harus, makanya salah satu cara yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali untuk kita bisa menemukan kekurangan diri kita, karena begini, kita tuh banyak dosa, kita tuh para pecinta dunia. Kalau ini kita biarkan di dalam hati kita, inilah yang menjadi penghalang kita untuk bisa jalan menuju Allah. Sehingga kita harus betul-betul memeriksa isi hati kita supaya kita bisa, kalau ada kotoran kita bersihkan. Ya. Kalau kita bersihkan, nanti ilmu itu nyerap ke dalam hati kita, bersemayam ilmu itu di dalam hati. Nah, Imam Al-Ghazali mengajarkan bagaimana kita bisa menemukan kekurangan diri kita. Salah satunya adalah kita punya guru yang menasehati kita, guru yang takut kepada Allah, Guru yang takut pada guru Allah. yang waro, guru yang mengenal Allah, guru yang yakin kepada Allah. Nah, kita minta aja kepada Allah, berdoa, carilah ya Allah, berikan saya seorang guru yang bisa mengantarkan saya untuk bisa mengenalmu, mendekatkan diri kepadamu, yang betul-betul yang takut kepada Allah. Yang takut kepada Karena Allah. kalau guru yang hanya punya ilmu tinggi tapi tidak takut kepada Allah, Banyak mungkin. banyak. Tapi kalau yang takut kepada Allah, maka akan membuat kita bisa istiqomah di jalan Allah. Nah, Baik, dia seperti harus punya itu. guru, minta nasihat kepada guru. Nah, kalau kita nggak punya guru, nanti kita nggak ada pembimbingnya. Nanti Iya. kita cari ilmu sesat juga, Iya. iya kan? Gitu. Alhamdulillah. Iya. Baik, seperti itu sahabat MK. Jadi ketika kita ingin hijrah, kita penting mencari guru dan tentunya guru yang waro Bun ya. Guru Ya, yang takut kepada kepada Allah. Allah. Guru yang terus mengingatkan kita kepada jalan Allah. Jadi tidak hanya sekedar ilmu teori dan lain sebagainya ya Bun. Iya. Tentunya yang dengan ilmu- doa Bun ya, kita mendapatkan guru yang Masya Allah seperti itu. Iya, iya. Nah, ini semakin menarik insya Allah sahabat MK. Kita akan lanjutkan mengenai bagaimana kita mendapatkan guru yang seperti itu Bun. Selain daripada berdoa, mungkin barangkali dari kitanya ada yang harus dipersiapkan. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan perbincangan yang sangat menarik ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Muslimah.